Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pergi lebih dalam. Yutu sekarang jatuh cinta dengan Jingjing. Beberapa hari yang lalu, Yutu datang ke Dunhuang dalam perjalanan bisnis. Ini adalah situs gurun. Diam di sekitar. Kebetulan juga membiarkan dia menjernihkan pikirannya. Dia sibuk dengan pekerjaan di siang hari. Di malam hari, saya diam-diam akan membuka jendela obrolan dengan Jingjing. Dengarkan suara lembut dan manis Jingjing berulang kali. 之前都被你带晕了，你凭什么说自己一事无成啊？就算你现在要放弃以前的事业，从头再来，但是之前做过的事就在那里呀。Jenis mabuk cinta ini di luar kendali. 放松一下，看了会儿直播，发现一个好搞笑的主播，推荐给你路上看。多看技术主播。技术主播白天已经有一个啦，特别厉害，特别技术，特别严厉那种。过奖，前面的可以接受，特别严厉还没有。你想有？不用不用，就这样已经可以了。 Beberapa hari kemudian, dengan upaya bersama semua orang, eksperimen lapangan Yutu dan timnya sukses total. Sementara semua orang mengangkat gelas mereka untuk merayakannya. Hanya Yutu yang kembali ke kamar sendirian. Cinta yang hilang membuncah di hatiku. Saat ini dia, Jingjing penuh kepura-puraan. Dia mengeluarkan pena dan kertas dan menulis surat kepada Jingjing. Biografi angsa-angsa. Guru Yu sebagai pria lurus. Saya tidak menyangka masih ada bakat romantis. Keesokan harinya, Yutu dan timnya menyelesaikan tugas tersebut. Berangkat kembali ke Shanghai. Hal pertama yang dilakukan Yutu saat kembali ke institut, hanya untuk berdiskusi dengan semua orang. Amandemen proyek No.1. Sebelum perjalanan bisnisnya, saya membahas masalah No.1 dengan Guan. Guan Zai juga bernama No.1 Shou Shen Hao. 在茫茫宇宙中，寻找人类和地球起源的真相。在无穷无尽中，寻找另一个神迹存在的可能性，证明人类不孤独。这是搜神号的使命。 Dan itulah yang dilakukan astronot. Salju terus turun di luar jendela di malam hari. Dan surat-surat Yutu tidak pernah berhenti. Saya telah menulis dari Dunhuang ke Shanghai. Masih berlangsung. Angsa-angsa ada di awan, ikan ada di air. Sedih. Bukankah itu yang dikatakan Yutu saat ini? Sebaliknya, Jingjing lebih nyaman di sini. Meskipun aku masih tidak bisa melepaskannya, tapi dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sehingga Anda dapat mengontrol semua aspek emosi Anda dengan sangat baik. Jingjing sedang menghadiri pesta. Interlacet lampu di pesta. Pada akhirnya, dia bertemu dengan pendahulunya yang bajingan, Presiden Su secara kebetulan. Lama tidak bertemu antara dia dan Jingjing. Begitu kami bertemu, kami berbicara tentang Yutu. Ia sangat penasaran dengan hubungan antara Yutu dan Jingjing. Meskipun Tuan Su tahu bahwa dia dan Jingjing adalah teman sekelas sekolah menengah. Tapi indera kedelapan pria memberitahunya, hal-hal tidak sesederhana itu. 你当初跟我分手分得那么干脆，这是原因之一。没想到苏总对自己这么不自信。 Menghadapi orang munafik seperti Anda, tentu kita harus menghentikan kerugian pada waktunya. Segera setelah itu, kata Tuan Su, video Ruki dia bermain game. Pacarnya yang mengirimnya. Dan dia pergi ke rumah Jingjing untuk menemukannya. Aku ingin meminta maaf padanya. Dia hanya menganggap permainan Jingjing lebih menarik. Baru saja menyimpan videonya. Tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 是我不谨慎，抱歉。苏总这样的人，手机都不设防吗？我的错，百密一疏，大意了。我早就该把你拉黑了。不过你的女朋友现在应该很难过吧？你帮我转告她，承蒙错爱，我现在游戏代言续了3年。前女友。 Sebenarnya banyak bicara. Bukankah itu hanya melihat penampilan Jingjing di atas panggung, mengejutkan semua orang? Saya pikir orang memiliki nilai lagi, ingin kembali bersama dengannya. Begitu munafik, apa yang harus dilakukan? Tapi berhati-hatilah. Bisakah dia, Qiao Jingjing, tidak mengerti? Itu lucu. Apakah Anda memperlakukannya sebagai ban serep? Sheikh Qiao Jingjing tidak mudah dibodohi. Seketika merusak pikirannya. Segera setelah itu, Jingjing mengatakan kepadanya bahwa jika kami tidak setuju, kami tidak boleh bersekongkol satu sama lain. Berharap dia nanti. Jangan ganggu hidupmu lagi. Berbalik dan pergi, pulang ke rumah. Xiao Zhu melihat amplop di tangannya.
Kebanyakan dari mereka adalah laporan bank, tapi tiba-tiba ditemukan. Ada beberapa surat yang ditulis untuk Jingjing. Jingjing juga sedikit curiga. Ketika saya mengambilnya, saya langsung mengenali bahwa itu ditulis oleh Yutu untuknya. Melihat amplop tebal di tanganku, pada akhirnya, saya tidak bisa menahan diri untuk membukanya untuk memeriksa. Saat membuka surat, dia sedikit tergerak. Bagaimanapun, ini adalah pria yang menghabiskan seluruh masa mudanya. Yutu menulis dalam surat itu. Dia melihat catatan obrolan mereka sebelumnya. Baru kemudian saya menyadari bahwa Jingjing mengajukan begitu banyak pertanyaan pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak menjawab apapun, sangat malu. Dia juga tahu itu, karena dia membuatnya marah. Itu sebabnya, saya ingin meminta maaf padanya dengan menulis surat dalam perjalanan. Menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan Jingjing sebelumnya. Akhirnya, saya bertanya kepada Jingjing, apakah dia ingin kembali ke kampung halamannya selama tahun baru Imlek. Jingjing melihat kepercayaan ini dengan perasaan campur aduk. Dia ingat ketika dia mengetahui bahwa Yutu dan Xia Qing bersama. Putus asa, menghapus segala sesuatu tentang dia dari komputer. Dan inilah fantasi yang menopang seluruh masa mudanya. Memore. Jingjing tidak bisa menahan air mata. Dia mengangkat teleponnya dan membuka WeChat Yutu. Kirim pesan ke Yuto. 谢谢你的回答，但是对我已经没有意义了。